rekan Rangga, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias di obrolan pagi untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2020 dengan topik yang bakal kita angkat mengenai operasional RSUD di masa pandemi. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio Gumpol 38 pagi ini ada Direktur Utama RSUD Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Gede Wiyartana MK. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu Dias. Selamat pagi para pendengar setia Radio Guntur dimanapun berada. Iya. Berikutnya juga ada Humas dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Bapak Ika Budiarte Eskom MAV. Selamat pagi Pak. Semangat pagi Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, sehat. Baik ya, semoga selalu sehat. Di mana Mitra 104,6 FM Rumah Sakit Kabupaten Buleleng dikabarkan mengurangi target pendapatannya di tahun ini. Benarkah hal ini dikarenakan pandemi COVID-19? Untuk itu Tias akan tanya-tanya nih sama Pak Gede Wiyartana dan juga Pak Ketut Budiarte dulu. Nah, saya ke Pak Gede Wiyartana dulu ya selaku Dirut RSUD Kabupaten Buleleng. Nah, kalau boleh tahu bagaimana nih Pak tingkat hunian Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng sebelum dan setelah masa pandemi ini? Ya, terima kasih Ibu Tias. Jadi menurut data yang kami dapatkan ya, bahwa Januari, Februari itu sampai Maret masih bagus ya. Nah, mulai April, Mei itu ada penurunan. Baik itu kunjungan pasien di poliklinik, kunjungan pasien di IGD maupun kunjungan yang dirawat di rawat inap, itu terjadi penurunan. Ini memang berdampak menurunkan pendapatan rumah sakit. Jadi untuk di poliklinik yang dulu tahun 2019 rata-rata 270 orang per hari, di tahun 2020 ini rata-rata 2015 per hari. Itu ada penurunan sekitar 20%. Kemudian untuk di IGD itu tahun 2019 itu rata-rata 41 orang per hari pasiennya menjadi 33 orang per hari, itu turun 19%. Ya. Kemudian rawat inap ini rata-rata pasien masuk sehari itu di 2019 59 orang, di 2020 ini 48 orang. Jadi memang ada penurunan sekitar 18%. Jadi kemungkinan ini karena akibat dari pandemi COVID ini. Oke, berarti ini diperkirakan diakibatkan pandemi COVID yang membuat masyarakat takut untuk ke rumah sakit, begitu kan? Begini, ini memang campuran ya. Di samping itu juga masyarakat yang datang itu sekarang yang memang benar-benar serius sakitnya. Ya. Jadi misalnya yang bisa ditunda oleh mereka memilih tidak datang ke rumah sakit. Ini bagus menurut kami, dalam arti yang datang itu memang yang benar-benar memerlukan penanganan yang baik ya. Jadi di samping itu juga kami pun mengambil kebijakan itu seperti operasi itu mendahulukan yang memang statusnya emergensi ya, yang mengancam nyawanya itu pasti diambil tindakan operasi. Tapi yang masih bisa ditunda itu kita tunda operasinya. Gitu. Ya, itu yang kami lakukan. Juga pembatasan jam buka khususnya di poliklinik itu dari jam 8 sampai jam 12 saja. Jadi itu untuk mengurangi kerumunan banyak orang ya, kontak banyak orang, yang salah satu upaya pencegahan. Gitu. Upaya pencegahannya. Jadi kalau dulunya poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng setahu saya itu sampai sore biasanya selalu ramai, tapi di tengah pandemi ini dibatasi gitu ya Pak? Iya, dibatasi. Juga yang berkunjung memang yang benar-benar memang perlu penanganan gitu. Jadi bukan hanya takut, tapi memang kalau tidak serius sakitnya, kalau masih bisa ditunda. Misalnya ada benjolan ya yang tidak progresif sifatnya, itu masih bisa ditunda untuk ditangani. Gitu. Oke. Nah, informasi yang saya dapatkan nih Pak, katanya RSUD Buleleng banyak bon kebutuhan obat karena defisit. Benar nggak nih Pak? Keliru itu. Jadi tidak benar, ya, tidak benar. Jadi semua kewajiban kita kepada para rekanan, mitra kerja kita semuanya terbayar. Ya, semuanya terbayar. Meskipun ada penurunan ada penurunan pendapatan. Jadi
yang menjadi kewajiban kami, misalnya membayar gaji kontrak, membayar listrik, telepon, air, jadi membayar kewajiban kepada pihak ketiga atau rekanan kita, bisa obat, BHP medis dan yang lain, semuanya lancar, tidak ada sampai ada terganggu. Tidak ada utang-utangan gitu Oh, lah ya. tidak ada, ya. tidak ada ya. Tapi bukan berarti langsung dapat terima barang kemudian langsung dibayar. Memang ada tengah waktu, ada 1 bulan, ada 2 bulan. Memang diberikan oleh rekanan. Datang barang nanti lagi sebulan baru kita bayar. Memang begitu mekanismenya. Oke, tapi tetap dibayar Oh ya. pasti ya, setepat waktu lah, tidak sampai kita ditagih-tagih gitu. Iya. Nah, Dan kebutuhan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng juga masih lengkap tersedia. masih lengkap, jadi tercukupi, tersedia semua pelayanan ya, dilayani dengan baik, jadi sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada. Oke, nah bagaimana nih cara Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng memenuhi kebutuhan protap kesehatan di lingkup RSUD yang notabene kalau rumah sakit itu kan biasanya cenderung dianggap sebagai tempat COVID-19 ini bersimbiosis, Pak. Gimana caranya? Ya, jadi kita melakukan pencegahan. Oke. Jadi pertama protokol kesehatan kita lakukan. Jadi semua pasien dan petugas wajib pakai masker kan gitu. Kemudian juga wajib atau sesering mungkin melakukan cuci tangan, gitu. Kemudian menjaga jarak ya, baik waktu menunggu di ruang tunggu, kemudian berinteraksi itu minimal 1 meter lah jaraknya dijaga. Jadi itu upaya-upaya pencegahan. Kemudian kita juga melakukan desinfeksi di ruangan-ruangan. Jadi setiap hari itu kita lakukan. Jadi untuk mencegah adanya kuman ataupun penularan. Nah, itu kita lakukan. Mencegah penularan COVID-19 terjadi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih pendapatan RSUD turun pasca pandemi? Nah, jadi kalau dari uangnya ini kami begini. Untuk target di tahun 2020 ini kita targetkan 114 miliar ya selama setahun. Kalau itu dirata-ratakan sama dengan harapannya adalah 9,5 miliar itu 1 bulan. Nah ini dari pasien umum kita berharap mendapat pendapatan 1,3 miliar dan dari JKN 8,2 miliar. Tetapi memang kenyataannya ada penurunan pendapatan ya. Jadi untuk pasien umum di data kami itu lebih kurang rata-rata 1 miliar saja masuk, jadi ada minus 0,3 miliar itu 300 juta ya. Kemudian dari JKN itu harapannya masuk 8,2, itu kenyataannya menjadi 7,1, jadi ada penurunan sekitar 1,1 miliar per bulan. Jadi hampir penurunannya 1,4 miliar kalau pasien umum dan JKN ditambahkan. Nah, jadi yang harapannya 9,5 miliar per bulan itu kenyataan 8,1 miliar saja bisa kita raih. Jadi ini nanti tentu kalau ini berlangsung terus kondisi pandemi COVID-19 ini mungkin kita akan adakan koreksi anggaran keuangan gitu. Oke, nah apakah menurunnya pendapatan RSUD Buleleng ini karena adanya mendua jabatan nih dari Ibu Wardani yang jadi pengawas di RSUD dan menjadi dirut juga di rumah sakit swasta lain? Artinya apakah pasien di RSUD itu diarahkan ke RS tersebut? Oh tidak, sama sekali tidak ada demikian, gitu. Jadi malah kita menerima pasien dari rumah sakit swasta lain. Jadi termasuk dari Rumah Sakit Bali Med juga kita menerima. Jadi tidak ada karena tidak ada pengaruh hal tersebut. Tidak ada pengaruh tersebut. Jadi memang masih bisa kita tangani di RSUD Buleleng, kita akan tangani. Jadi seperti itu. Apakah penurunan dari pendapatan RSUD Kabupaten Buleleng ini memberikan dampak yang lumayan besar terhadap kegiatan operasional yang ada di rumah sakit sendiri? Tidak sampai mengganggu. Jadi semua pelayanan baik itu di poliklinik, di IGD maupun rawat inap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi walaupun ada penurunan tetapi
pelayanan bagaimana mestinya ya, sesuai standar prosedur operasional yang ada. Jadi tetap menjaga mutu, nah, itu tetap. Jadi tidak ada gangguan dalam hal mutu pelayanan. Oke, jadi meskipun turun pendapatannya, tapi mutu atau kualitasnya tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Oke, Ya. terima kasih Pak Gede Wiartana. Saya mau ke Pak Ketut Budiarto dulu, selaku bagian humas ya di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng. Kalau boleh tahu gimana nih cara Bapak memastikan bahwa semua pengunjung dan penghuni di RSUD itu sudah mengikuti protokol kesehatan, karena biasanya kan banyak nih masyarakat yang bandel-bandel gitu loh Pak ya. Iya, terima kasih Bu Tias. Jadi selama pandemi corona ini memang RSUD Kabupaten Buleleng sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu ya, sehingga penyebaran coronavirus di lingkungan rumah sakit dapat diminimalisir gitu. Seperti yang disampaikan tadi, memang ada beberapa kebijakan yang sudah diambil. Yang paling ini adalah untuk peniadaan jam besuk. Jadi mungkin kalau selama ini kalau kita berkunjung ke instalasi rawat inap gitu ya, banyak ditemukan pengunjung yang satu pasien mungkin lebih dari 3, 4, 5 orang gitu. Untuk saat ini hanya dibatasi untuk satu pengunjung. Untuk pengunjung ditiadakan, tapi untuk penunggunya hanya dibatasi untuk satu orang gitu. Sehingga kalau kita rata-ratakan misalkan untuk satu ruangan ada 20 tempat tidur atau 20 pasien gitu, jadi pengunjungnya diminimalisir hanya 20 orang seperti itu. Jadi sehingga dengan demikian harapannya penyebaran coronavirus di lingkungan rumah sakit dapat diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah penyediaan tempat cuci tangan tentu, kemudian hand sanitizer. Keluhan kemarin sempat masuk melalui media WA pengaduan, memang hand sanitizer kok tidak disediakan di tempat-tempat tunggu pasien gitu ya. Pengalaman kami sempat di awal-awal kita siapkan semua di tempat-tempat strategis, termasuk di tempat tunggu pasien gitu. Jadi ternyata setelah dievaluasi banyak yang hilang gitu. Ya, banyak yang hilang. Jadi kami evaluasi itu, sehingga untuk penempatan hand sanitizer itu kita lakukan atau kita sediakan di nurse station gitu ya, di nurse station. Jadi ketika baru masuk ke ruang perawatan kita baru bisa lakukan hand hygiene seperti itu. Oke, nah lalu untuk pengunjung atau penunggu pasiennya sendiri, apakah ada protokol seperti dicek dulu suhu badannya dan kesehatannya dan lain sebagainya itu Pak? Iya, kalau untuk pengecekan suhu tubuh tentu kita sudah lakukan dari awal semenjak coronavirus ini ada, kita tangani di Singaraja, itu kita sudah lakukan screening awal di IGD. Kita sudah lakukan dari bulan Maret. Kemudian di poliklinik, kalau ibu sempat di ke poliklinik pada hari minggu-minggu ini, mungkin antriannya agak sedikit banyak gitu, karena kebijakannya untuk pasien-pasien poliklinik kita lakukan screening juga, termasuk pengecekan suhu tubuh, kemudian anamnesa terkait dengan potensi pasien atau pengunjung itu membawa virus corona ke lingkungan rumah sakit. Jadi kita memang batasi itu. Nah, tapi untuk mengubah hal yang baru gitu ya di tengah pandemi. Kalau seperti yang Bapak bilang tadi, dulu penunggu pasien itu bisa sampai satu keluarga ikut nunggu, tapi di tengah pandemi ini dibatasi satu orang. Itu gimana Pak? Apakah masyarakat atau dari pihak keluarga pasiennya sendiri bisa langsung menerima, atau ada sosialisasi terlebih dahulu yang dilakukan? Iya, kalau kita lihat memang karena sudah budaya mungkin ya, budaya masyarakat kita bahwa kalau ada satu keluarga yang sakit, maka ditunggu atau diantar oleh semua keluarga gitu. Tapi dengan sosialisasi yang baik, kita sudah pasang berbagai media informasi, spanduk juga sudah kita informasikan. Kemudian PKRS kita sudah kita jalankan promosi kesehatan, kita mengedukasi secara langsung kepada pengunjung, kepada penunggu pasien, sehingga ya untuk saat ini tidak ada masalah, jadi tidak ada penolakan dari masyarakat. Oke, jadi tidak ada penolakan dari masyarakat. Berarti apakah RSUD masih memberikan toleransi mungkin bagi pengunjung? Kalau pengunjung kita memang tiadakan. Kalau untuk pengunjung, tapi kalau untuk penunggu pasien kita batasi satu orang, tapi kondisi tertentu kita bisa berikan toleransi sampai 2 orang seperti itu.
Oke, berarti diberikan toleransi sampai 2 orang saja ya, 1 sampai 2 Betul. orang. Baik, terima kasih untuk Pak Ketut Budiarte. Masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang Tias miliki. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen kedua. Dan untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin ingin bertanya-tanya seputar bagaimana operasional RSUD Kabupaten Buleleng di tengah pandemi, kalian juga bisa joinan via telepon di 23455. Kita break iklan sejenak. Saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.